Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka halaman 275. Halaman 275. Simak, kemudian nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Coba masing-masing silakan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Itu tarjim tahlili, terjemah yang kita uraikan per kata. Baik. Kalau kita melihat terjemah Bismillahirrahmanirrahim, mungkin kita tidak bisa langsung memahami apa sih maksud dengan nama Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat dengan nama Allah? Ini perlu penjelasan. Karenanya para ulama menjelaskan bahwa pada kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimat yang tersembunyi kira-kira gitu ya. Kurang lebih kalimat yang tersembunyi itu adalah abtadi'u hadza musta'inan. Aku memulai seraya memohon pertolongan. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah kita mengucapkan aku memulai pekerjaan ini sambil minta tolong kepada Allah. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Makna yang tersembunyi adalah aku mau makan sambil minta tolong kepada Allah. Mau belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau belajar sambil minta tolong kepada Allah. Jika demikian, maka kita baru bisa memahami makna yang terkandung pada kata dengan nama Allah. Artinya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu artinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta pertolongan, ini doa atau bukan? Jadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sedang berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong aku. Ya, mau belajar, aku nggak bisa ini, nggak bisa dapat ilmu kalau tidak ditolong oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tolong aku mau belajar. Mau mencari nafkah, bisa nggak kita menghadirkan rezeki? Nggak bisa. Yang bisa menghadirkan rezeki siapa? Allah. Karenanya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tolong aku mau nyari duit. Itu kurang lebih ya. Paham sampai di sini? Jadi makna huruf ba pada bismillah ini memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah, satu. Yang kedua, memohon keberkahan kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tolonglah aku untuk mengerjakan ini agar aku bisa, agar ketika thalabul ilmi aku dapat ilmu, agar aku ketika mencari rezeki dapat rezeki. Cukup nggak sampai dapat ilmu atau sampai dapat rezeki? Nggak cukup. Kita butuh keberkahan dari ilmu, kita butuh keberkahan dari rezeki. Karena ada orang yang diberi ilmu tetapi tidak berkah. Ada orang yang diberi rezeki tapi tidak
Berkah. Apa sih berkah? Nambah kebaikan. Ya. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan. Ada dua orang yang mau makan, sama-sama lapar. Sama-sama dalam kondisi sehat. Yarhamukallah. Sama-sama di depannya ada makanan yang enak menurut selera masing-masing. Bedanya yang satu baca bismillah, yang satu tidak. Yang satu bismillahirrahmanirrahim baru makan. Yang satu lagi karena lapar langsung makan tanpa bismillah. Jangan heran dua orang yang makan ini beda hasilnya. Yang baca bismillah, apa tujuan dari makan? Apa? Tenaga untuk ibadah kepada Allah. Nih yang mulai makannya dengan bismillah, tenaga untuk bisa ibadah kepada Allah. Hayya 'alas shalah, nyuruh apa? Salat. Nih orang yang makannya diawali dengan bismillah, Allahu Akbar. Ada tenaga untuk mengangkat tangan, Allahu Akbar, ibadah kepada Allah. Tapi orang yang tidak mulai dengan bismillah nggak bisa ngangkat, padahal cuma ngangkat tangan. Cuma ngucapin Allahu Akbar, sholat artinya nggak kuat. Ya. Ketika dia ngangkat batu kuat, ya. Kerja yang ngerjain bangunan kuat, tapi pas cuma ngangkat tangan nyebut Allahu Akbar nggak kuat. Berarti ini tidak berkah karena tujuan makan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diberikan oleh Allah? Bisa jadi tidak diberikan oleh Allah karena ketika makannya dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bismillah. Ini ada hadis. Gimana hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam satu riwayat fahuwa ajzam, dalam riwayat lain fahuwa abtar. Setiap perkara baik tidak diawali dengan bismillah, maka perkara tersebut aqta, terputus. Abtar sama terputus. Ajzam itu gambaran dari kambing yang mohon maaf borok. Kenapa kambing? Karena kambing biasa dijual. Ada dua kambing, beratnya sama-sama 1 kintal. Kambing ini 1 kintal, kambing ini 1 kintal. Bedanya yang ini, yang A, ini tanduknya bagus, ya. Kemudian mulus. Yang ini sama-sama 1 kintal, tanduknya bagus juga. Cuma mohon maaf, budukan. Ya. Kira-kira sama atau beda harganya? Beda. Padahal bebannya sama-sama 1 kintal. Apa yang membuat beda? Karena yang satu budukan. Atau yang satu tanduknya bagus, sama-sama mulus, tapi yang satu tidak ada tanduknya, pasti harganya beda. Padahal kalaupun umpamanya beli tanduk, ya, itu nggak membuat selisih antara dua kambing ini jauh. Yang ini umpamanya 3.500.000, yang ini cuma 3 juta, selisihnya kan 500. Kalau beli tanduk hanya 500, ya. Ini menunjukkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penting bismillah. Ya. Nah, di sini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna bismillahirrahmanirrahim itu, ya Allah tolong aku, ya Allah berkahkan aku. Paham sampai di sini? Ya. Bismillah dengan nama Allah, ada nama Allah. Allah itu siapa? Ayo, Allah itu siapa? Tuhan yang menciptakan kita. Allah itu siapa? Tuhan yang memberikan rezeki, yang memberikan kekuatan, yang ngurus, yang memberikan ilmu. Itu Allah, Tuhan. Terus Tuhan ini punya nama. Seperti kalian punya nama. Jangan salah manggil nama, ya. Jangan salah manggil nama, karena kalau salah manggil nama itu tidak akan nyambung, ya. Zaki, yang mana Zaki? Nah, pasti ke situ, ya. Jadi Syafiq gak bakal ngadep ketika dipanggil Zaki. Pun demikian ketika ibadah, Allah itu punya nama, jangan salah manggil nama. Oh, ya iblis, tolonglah aku. Maksud iblis siapa? Yaitu Tuhan kita. Salah, namanya bukan iblis, ya. Allah punya
punya nama. Kalau salah manggil, nanti yang datang iblis. Yang memberikan pertolongan iblis. Allah nolong tidak? Tidak. Kalau iblis selalunya kemana? Nolong nuntun ke neraka. Kemudian dari mana kita tahu nama Allah? Nah, kita tahu nama Allah itu karena Allah memperkenalkan kepada kita. Ya, pas datang Syafiq, perkenalkan nama Syafiq. Oh, siapa yang memperkenalkan? Syafiq sendiri. Ya, pun demikian kita tahu nama Tuhan kita karena Allah memperkenalkan namanya kepada kita. Kapan dan kepada siapa Allah memperkenalkan? Allah memperkenalkan lewat wahyu kepada para nabi dan rasul. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Sudah hafal kan Al-A'raf 180? Oke, kalau sudah hafal buka di sini. Walillahil asmaul husna wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Bersama-sama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah ada al-asmaul husna, nama-nama yang bagus. Ada berapa nama Allah yang bagus? Yang ditampilkan ya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis sahih ada 99. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, bagaimana innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menguasainya dia masuk surga. Mau masuk surga? Mau kuasai Asmaul Husna. Menguasainya bagaimana? Hafalkan, fahami, kemudian jiwai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang butuh ilmu? Saya. Siapa yang maha memiliki ilmu? Allah. Apa namanya? Alim. Ayo panggil, ya alimu ya alim, alimna, hei zat yang mengetahui, ajarkan kepada kami. Siapa yang butuh kekayaan? Aku. Ayo panggil Allah zat yang maha kaya. Ya Allahu ya Ghani ighnina. Ya Allah zat yang maha kaya ighnina, berikan kekayaan kepada kami. Panggil Allah. Ada berapa nama Allah? 99. Bila man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menguasainya dia masuk surga. Hafal Asmaul Husna? Hafal? Coba bersama-sama. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur al malikul minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul mahabur razzaqul fatahul alim al qadirul basirul qafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabir limul azim al ghafurus syakur al aliyul kabirul hafizul mukir al hasibul jahilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadul majidul ba'ithus syahid al haqqul wakil al waliyul hamid al muhsil mubdi'ul
Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Bar Tawwabul Muntaqimul Afur Ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsit Mi'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warithur Rasyidus Saburul Hadi Laisa kamitslihi syai'un. Ada 99. Nah, yang paling kita kenal adalah namanya Allah. Ya. Selain nama Allah, ada juga 98 nama yang lain. Kata Allah, fad'uhu biha. Silahkan panggil Allah, silahkan minta kepada Allah biha dengan asmaul husna. Makanya kalau berdoa tengadahkan tangannya, tengadahkan tangannya. Fad'uhu biha, tengadahkan tangannya, mintalah kepada Allah dengan asmaul husna. Ternyata ketika menengadahkan tangan di sini ada asmaul husna. Mana ini? Allah, alif lam lam ha. Ya. Alif lam lam ha. Betul, asmaul husna. Coba lihat, dekat. Alif lam lam ha. Allah. Ada berapa? 99. Di tangan kanan ada 18, 1 dan 8. Di tangan kiri ada 8 dan 1. Sama-sama 9. 8 tambah 1, 9. 1 tambah 8, 9. 18 tambah 81, 99. Fad'uhu biha. Mintalah kepada Allah dengan asmaul husna. Serius kalau doa teh, ya, tengadahkan. Habis doa besar. Jadi di telapak tangan itu ada nama Allah. Hati-hati nih orang yang beriman, jaga tangan, jangan asal nyentuh. Ya, ini ada nama Allah. Kalau nyentuh sesuatu yang diharamkan, Allah ridha tidak? Tidak. Ya. Iseng, ada cewek dicolek yang tidak halal, Allah marah tidak? Ya. Ada Allah di tangan kamu. Lihat. Baik. Abdul Kabil Afif. Nah, apa artinya Kabil? Kabil Kamil. Oke. Nama Allah, nama makhluk. Boleh gak kita makhluk pakai nama Allah? Nah, lihat di halaman 2. Ada yang tidak boleh sama sekali. Haram dipergunakan nama Allah sebagai nama manusia, nama makhluk. Ya. Tidak boleh sama sekali. Ya, ini menggunakan nama Asmaul Husna dengan tidak menyertakan lafaz abdu sebelumnya. Siapa namanya? Allah. Boleh. Namanya siapa? Ar-Rahman. Perkenalkan, nama saya Al-Jabbar. Nggak boleh. Karena itu nama Allah. Yang kedua, sangat bagus. yakni Asmaul Husna apabila jadi mudhaf ilaih dari kalimat abdu. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Syakur, Abdul Jabbar, ya. Gitu. Karena itu menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ketiga ada yang makruh. Ya, makruh. Namanya siapa? Rohim. Rohim. Rahman.
nggak pakai abdu. Pakai ya kalau manggil Ar-Rahman, Abdurrahman ya. Baik. Apa sih mana Ar-Rahman Ar-Rahim? Mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kedua nama Allah ini berasal dari kata dasar atau masdar yang satu, yakni rahmat. Jadi kalau kita tasrif gini, rahima yarhamu rahmatan. Rahmat, ada yang namanya saiful rahmat ya. Rahmatan, fahuwa rahman atau fahuwa rahim. Jadi kata dasar dari Rahman dan Rahim itu adalah rahmat. Apa artinya rahmat? Kasih sayang. Apa artinya rahmat? Kasih sayang. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kemudian dari kata dasar rahmat ini itu diurai. Ketika rahmat menghasilkan kata Ar-Rahim, mananya adalah yang Maha Pengasih. Ketika menghasilkan kata Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kasih sayang kan? Kasihnya didominasikan di Ar-Rahman, sayangnya diberikan kepada Ar-Rahim. Jadilah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jenis kelamin kalian apa? Laki-laki kan? Minta tidak kepada Allah dijadikan laki-laki? Dikasih. Kalian ini ganteng apa cantik? Ganteng. Siapa yang ngasih? Allah. Kalian ini manusia kan? Kenapa jadi manusia? Karena Allah menjadikan sebagai manusia. Nikmat gak jadi manusia? Coba jadi kadal. Jadi ini nikmat, ya, dikasih oleh Allah, dijadikan sebagai manusia, dijadikan sebagai dengan jenis kelamin kita. Karena kita harus bersyukur dengan penciptaan Allah. Dijadikan sebagai laki-laki harus bersyukur. Walaupun kalian ini perempuan, harus bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai perempuan. Jangan kemudian kufur. Kenapa kufur? Ini laki-laki kemudian merasa saya ini sebenarnya perempuan. Udah jelas laki-laki. Kemudian jadi gemulai, suara dibuat mendayu-dayu. Kufur itu. Ya. Dan haram itu niru-niru laki-laki, niru-niru perempuan karena dia tidak bersyukur dijadikan Allah sebagai laki-laki. Ya. Enggak syukur. Harusnya bersyukur sebagai laki-laki, perlihatkanlah kelelakian. Jantan laki-laki yang gemulai. Suara laki-laki begini. Jangan kemudian dayu-dayu. Oh ya, nggak boleh. Ya. Apa kata Rasul? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal wal mutasyabbihat minan nisa. Allah melaknat, Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Laki-laki dasteran. Boleh tidak? Nggak boleh. Itu pakaian perempuan. Kalau gamis membuat laki-laki. Ya. Laki-laki kemudian pakai jilbab, haram. Ya. Karena alhamdulillah kalau di MQ ya baru sekarang ada yang pakai jilbab. Sebelumnya itu haram. Di sini ada santri berjilbab. Haram. Sebelum tahun ini di MQ ada santri berjilbab. Karena laki-laki semua. Baik ya. Itu Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, apa artinya Maha Penyayang? Gini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemudian menyayangi. Siapa yang disayang? Yang disayang oleh Allah siapa? Orang beriman. Hanya gini ya. Rahman. Kelihatan nggak? Rahman, Rahim. Apa Rahman dan Rahim? Ada yang mengartikan Rahman adalah yang memberikan nikmat modal. Rahim nikmat istilahnya hasil.
Rahman, nikmat yang diberikan di dunia. Rahim, nikmat yang diberikan di akhirat. Rahman, nikmat yang sifatnya fisik, nampak. Rahim, nikmat yang sifatnya metafisik. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, nikmat modal. Kalau modal besar atau kecil? Besar apanya? Gini, kalian punya uang 1 juta, kemudian kalian dipergunakan untuk beli barang. Apa barangnya? Beli buku. Dapat segini buku 1 juta, kemudian dijual. Setelah laku semuanya, duitnya jadi 10 juta. Modal 1 juta, kemudian sekarang dapat keuntungan jadi 10 juta. Yang besar yang mana? Modalnya apa untungnya? Untungnya secara nominal, tapi secara nilai yang besar mana? Yang lebih besar modalnya, karena gak mungkin dapat yang 10 juta kalau gak punya yang 1 juta. Di dunia Allah berikan kita, jadikan manusia, diberikan akal, diberikan ilmu, ya. Kemudian dengan apa yang Allah berikan di dunia, dijadikan manusia, diberikan akal, diberikan ilmu, diberikan kesehatan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti di akhirat masuk surga. Gedean mana dunia dan surga? Surga. Karena modalnya di dunia, kemudian untungnya nanti di surga. Coba bandingkan nikmat surga. Apa ya yang terbayang oleh kalian tentang nikmat itu? Makanan yang enak, ya. Makanan yang enak di dunia, seenak apapun makanan kita harus usaha dulu. Kalau mau beli harus ada duit dulu. Kalau bahannya sudah ada harus dimasak dulu. Kalau makanannya sudah ada harus mindahin dulu, nyiapin tempat dan ini sebagainya. Harus pergi dulu pokoknya. Pengen makan yang enak-enak, nyari dulu rumah makan. Pokoknya harus kerja dulu. Di surga tidak. Ya, itu buah. Orang yang berdiri bisa ngambil langsung. Orang yang duduk bisa ngambil. Sambil duduk harus berdiri. Orang sambil tiduran mau buah tinggal ngambil sambil tiduran. Ya. Kalau kita di sini mau minum susu harus kemana? Di surga itu sungai. Sungai itu ada sungai arak, sungai madu, sungai susu. Loh, arak? Iya. Karena arak itu makanan surga, minuman surga. Ya. Minuman surga la yusaddaun anha wa la yuzifun, tidak pening kalau diminum. Hanya diharamkan di dunia. Karena arak di dunia itu bisa membuat pening, bisa membuat oleng, bisa menghilangkan akal. Ya. Orang yang di dunia suka minum khamar dan gak tobat, itu nanti gak bakal minum khamar di akhirat. Dari mana itu ngambilnya? Dari sungai itu yang ngambil. Kebayang gak? Bayangin aja. Kalau nggak bayangin, ini jijik enggak? Di surga enggak ada yang menjijikan. Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, turun ke dunia langsung jinjit. Kenapa jijik? Karena di surga tidak seperti ini, enggak ada yang menjijikan. Ya, di surga ada yang menjijikan. Jadi kalaupun minum, tinggal minum. Semuanya indah, bersih, enggak ada kotoran. Ya. Hatta yang di tubuh kita sendiri, mohon maaf, buang depan, buang belakang, ya. Kan itu enggak nyaman. Di surga enggak. Makan sebanyak apapun, minum sebanyak apapun, enggak bakal begah. Aduh kekenyangan, enggak. Ya. Terus bagaimana yang dimakan? Allah keluarkan lewat keringat, dan keringatnya lebih harum daripada kasturi. Masya Allah. Itu. Rumah semiskin-miskin yang di surga itu dia bengong ketika melihat surga sudah penuh, karena dia masuk surga belakangan, ya. Masuk surga belakangan. Mana ya tempat aku? Itu kata Allah, tuh tempat kamu. Benar nih, benar. Itu buat kamu. Pasti dilihat luasnya adalah arduhas samawatu wal ar. Sama dengan 7 langit, 7 bumi yang dibentangkan. Itu bagi yang masuk surga paling belakangan. Kaplingnya segede gitu. Ya. Masing-masing dapat rumah. Ya, masing-masing dapat rumah di sana.
Di dalam rumah, satu rumah ada 70 kamar. Di satu kamar ada 70 bidadari. Gitu. Bidadari itu air laut asin. Kalau meludah di bidadari tawar gitu. Ya. Kalau senyum di bidadari hilang cahaya matahari. Ya. Saking cantiknya. Ya, jadi nggak bisa dibayangkan. Nah, ini diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Ini manusia, Rahman nih yang diberikan nikmat Rahman itu pertama makhluk ya, makhluk secara keseluruhan. Makhluk ini ada yang berakal, ada yang tidak berakal, akil, ghairu akil. Yang berakal, jin manusia, ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang mukmin ada yang amil beramal, ada yang tidak beramal, ghairu amil. Yang amil ada yang mukhlis, ada yang muradi, yang riya. Ya. Mana yang oleh Allah diberikan nikmat ar-rahim? Ya. Makhluk secara keseluruhan ada yang berakal, yang tidak berakal. Yang berakal pun ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang mukmin ada yang beramal, ada yang tidak beramal. Yang beramal pun ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Nikmat ar-rahim surga yang begitu gedenya itu, begitu luasnya, lebar luas, hanya diberikan kepada orang mukmin yang mukhlis. Puas nggak itu menikmati surga? Puas. Yang menikmati sedikit, nikmatnya banyak. Ya. Itu gini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau dipresentasikan itu ada 100%. Yang 1% Allah berikan di dunia. Nih, 1% blok di dunia. Silakan bagi-bagi. Yang enggak, yang berakal, yang enggak berakal menikmati. Ya. Umpamanya gajah. Gajah kan sama menikmati nikmat Allah. Gajah makan sebagaimana kita makan, kan? Minum juga minum. Pokoknya semua yang berakal, yang tidak berakal sama menikmati, ya. Tuh. Bahkan mungkin banyakkan gajah makannya daripada kita, ya. Kemudian kebutuhan biologis sama-sama mereka pun menikmati kebutuhan biologisnya, yang berakal yang tidak berakal. Yang berakal ini yang kafir, yang mukmin. Banyakkan mana antara mukmin dan kafir? Oke, banyakkan mana yang kafir dengan yang mukmin? Banyakkan yang mukmin apa yang kafir? Yang kafir. Berapa sekarang jumlah penduduk bumi di dunia? Berapa miliar? Sensus terakhir berapa? Ini ente katanya di PBB kerjanya. Enggak ya. Berapa penduduk bumi sekarang? Dari sekian miliar itu berapa miliar muslimnya? Ya, berapa persen? Sekarang penduduk bumi yang muslim berapa persen? Dari sekian itu yang mukmin berapa persen yang beramal, yang mukmin yang suka sholat itu kan yang suka nongkrong sambil gitar-gitar dari maghrib sampai subuh, ya. Kemudian siangnya tidur. Mukmin bukan. Mau lihat KTP-nya muslim, itu kagak sholat gak apa. Jadi yang beramal itu banyak sedikit. Yang mukmin lebih sedikit daripada yang kafir, yang beramal lebih sedikit daripada yang tidak beramal, yang ikhlas lebih sedikit lagi daripada yang riya, yang tidak ikhlas. Nah, yang masuk surga itu gini. Jadi yang masuknya sedikit, yang dinikmatinya banyak. Karenanya meskipun sedikit yang menikmatinya, nikmatnya banyak disebut sebagai nikmat besar. Ini nikmat kecil, nikmat besar. Ya. Besar dari segi nominal, tetapi dari segi nilai ini kecil. Yang besar ini yang modal. Seperti tadi 1 juta dengan 10 juta. Dari segi nominal banyak kan 10 juta, tapi dari segi nilai 1 juta. Karena yang 10 juta itu tidak lahir kecuali ada yang 1 juta. Ar-Rahmanir Rahim. Nih, ente baca aja ya. Ar-Rahim Maha Penyayang artinya memberikan nikmat yang sifatnya ukhrawi atau non fisik, diberikan dunia seperti keimanan, rasa syukur, ridha, diberikan akhirat berupa ampunan dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ar-Rahman Maha Pengasih artinya memberikan nikmat yang sifatnya duniawi atau fisik. Nikmat ini terangkum dalam dua nikmat ijad diciptakan sebagai manusia, imdad diberikan usia, kesehatan, harta, keturunan, kehormatan dan nikmat-nikmat lainnya. Ya. Baik, ini saja. Tinggal pertemuan pekan depan kita bahas tentang langsung surat Al-Fatihah.
ya.